Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan umatnya untuk masuk surga atau neraka. Untuk itu sebagai umatnya, kita harus berusaha melakukan amalan-amalan baik yang bisa membantu proses masuk surga. Surga adalah tempat di akhirat yang penuh dengan kenikmatan melebihi dari apa yang ada di dunia. Mereka yang telah menjadi ahli surga tentu selalu beriman dan senantiasa mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 31 sampai dengan 32 yang artinya, di dalam surga kamu memperoleh segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh juga di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fussilat ayat 31 sampai dengan 32. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Pastinya setiap manusia pernah berbuat kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Jika kamu memohon ampun, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni kesalahan itu. Dan jika kamu seringkali melakukan kesalahan dan berdusta, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menegurmu dengan caranya. Tapi di saat kamu sering mengabaikan tegurannya dan tidak mau mengubah kesalahan itu menjadi lebih baik, maka di akhiratlah kamu akan menerima ganjarannya. Maka dari itu, untuk bisa mencapai tempat terbaik di akhirat, kita perlu melakukan amalan-amalan yang insya Allah bisa menempatkan kita di tempat terbaik di sisinya. Lalu amalan apa saja yang harus dilakukan agar bisa menjadi penghuni surga? 1. Puasa Senin dan Kamis. Melakukan puasa Senin dan Kamis dianggap bisa menjadi jalan menuju surga. Sebab pada hari itu, pintu-pintu surga akan dibuka dan setiap dosa yang telah dilakukan akan mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang itu sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjenguk kerabat yang sakit. Ini adalah amalan utama yang sangat bernilai. Meskipun kita datang tanpa membawa apapun, kehadiran kita bagi mereka yang sakit tentu akan memberikan semangat baginya untuk sembuh. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Memberi makan orang miskin. Inilah amalan ringan lainnya yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Memberikan sedikit makanan yang kita punya kepada mereka yang tengah kelaparan, selain untuk mengenyangkan, tetapi juga menguatkan mata batin persaudaraan. Mereka juga tentu akan merasa bahwa ada orang yang masih peduli di saat mereka kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula menghendaki ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Itulah amalan-amalan ringan yang dicontohkan oleh Abu Bakar sebagai ahli surga yang bisa kita lakukan untuk menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW pernah bertanya, "Siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini?" "Aku," jawab Abu Bakar. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab lagi, "Aku." Lagi-lagi Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Lagi dan lagi Abu Bakar menjawab, "Aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?" Dan untuk terakhir kali pula Abu Bakar menjawab, "Aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang seperti ini, niscaya ia akan masuk surga. Wallahu a'lam." Itulah amalan ringan Abu Bakar yang bisa dilakukan dengan amalan di satu hari. Dengan niat dan ketulusan, kita pasti bisa melakukan amalan-amalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.